Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok Travelin yang beranggotakan saya sendiri Ahdan Ferdiansyah Ramadan, NIM 21114218, kemudian ada Gilang Ardi Saputra, NIM 21114247, kemudian ada Cindy Arendika Putri dengan NIM 21114234, lanjut ke ada Rajenda Atanto dengan NIM 21114236, dan yang terakhir yaitu Desvina dengan NIM 21114193. Kali ini kami akan membedah analisis tentang latar belakang dari final project yang kami buat, yaitu traveling. Latar belakang kami, lanjut. Ya, latar belakang kami yaitu perusahaan penyedia layanan transportasi juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Nah, dalam memperoleh pelanggan dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk memperkenalkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, kita sebagai tim Travelin tertarik untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi terkait pemesanan tiket bis, dan diharapkan profil perusahaan dan layanan mereka akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pemasaran dan pelayanan. Oke, lanjut. Oke, di sini bab stakeholder. Oke, stakeholder yang pertama yaitu pemilik perusahaan, yang mana bertugas untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna dan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada desainer web. Nah, di sini desainer web bertugas dengan adanya desainer web yang baik, diharapkan sistem informasi dapat memiliki antarmuka pengguna yang baik, responsif, dan mudah digunakan, sehingga dapat memberikan pengalaman atau experience yang baik untuk user maupun pengguna. Oke, lanjut. Ada sistem analis. Oke, sistem analis di sini bertugas sebagai sistem informasi yang merancang dan mengembangkan dengan baik sistem dari Travelin ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan efisien serta efektif. Lanjut, ada stakeholder teknologi informasi yang mana berperan dalam sistem informasi website, pemesanan tiket bus. Pengguna dapat memesan tiket bus dengan mudah dan cepat. Oke, lanjut. Kemudian ada pemasaran. Di sini pemasaran itu sebagai ujung tombak untuk kesuksesan dalam suatu sistem website pemesanan tiket, yang mana ahli pemasaran yang baik akan mempromosikan website travel ini dengan efektif dan menjangkau lebih banyak pengguna. Kemudian ada user itu sendiri. User dapat memahami fungsionalitas sistem informasi dan menggunakannya dengan benar untuk memesan tiket bus dengan mudah dan cepat. Serta user dapat memberikan umpan balik kepada perusahaan untuk kinerja yang lebih baik ke depannya. Lanjut, yang terakhir ada perusahaan bus. Di sini perusahaan bus memiliki peran dalam sistem informasi untuk menjual tiket dan mengelola operasional perjalanan bus, seperti mengelola jadwal bus, ketersediaan kursi, dan memperoleh laporan penjualan tiket. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rajendra Artanto. Oke, selanjutnya metode model pengembangan sistem. Untuk metode yang digunakan yaitu metode inkremental. Spesifikasi kebutuhan yang sudah diperoleh akan ditempatkan pada setiap inkremen atau disebut dengan fase independen dalam pembagian sistem modul. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini merupakan tahap penggalian kebutuhan, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada proses pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, analisa. Pada fase ini akan dilakukan analisa dari data primer yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya, yang akan menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Selanjutnya, tahap desain yaitu pembuatan desain yang memberikan gambaran kepada pengguna di mana desain sistem yang akan dibuat berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, pengkodean. Hasil desain direalisasikan dengan melakukan coding, di mana proses coding merupakan tahap implementasi desain dengan bahasa pemrograman. Kemudian nomor 5, pengujian. Pengujian berfungsi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibangun sudah sesuai harapan atau belum. Jika sudah memenuhi, maka akan lanjut ke increment selanjutnya. Kemudian nomor 6, development. Pada tahap development, di mana sistem atau website sudah bisa diterapkan atau dipakai oleh pengguna. Selanjutnya, perencanaan proyek. Yang pertama, kita melakukan perancangan website. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah merancang use case diagram, usulan, serta class diagram. Kemudian, implementasi desain website, di mana kita membuat desain website berdasarkan desain user interface yang telah ditentukan. Kemudian, pembahasan hasil website, di mana hasil yang akan diperoleh adalah sebuah sistem informasi penjualan tiket bus berbasis web. Dan yang terakhir ada Gantt chart pengerjaan website. Selanjutnya, profil objek penelitian. Website Travelin adalah sebuah platform berbasis web yang menyediakan sistem pemesanan tiket bus secara online. Adapun tujuannya yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap website Travelin, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pengguna dalam memilih website pemesanan tiket bus online, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja serta daya saing website Travelin. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan yaitu menggabungkan antara survei online, analisis data transaksi tiket bus, dan wawancara dengan stakeholder terkait. Kemudian data yang digunakan berasal dari sistem internal Travelin yang berupa data transaksi, pengguna, dan pemesanan tiket. Selanjutnya, visi dan misi website Travelin. Untuk visi, yaitu menjadi platform terdepan dalam pemesanan tiket bus online, memberikan pengalaman pengguna yang terbaik, dan menjadi mitra yang terpercaya bagi operator bus dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka. Adapun misinya yaitu yang pertama, memberikan kemudahan akses dan pengalaman pengguna yang terbaik. Yang kedua, menjadi mitra yang terpercaya bagi operator bus. Yang ketiga, menawarkan pilihan yang luas dan fleksibilitas. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan perjalanan. Dan yang terakhir, terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cindy. Saya Cindy Arindika Putri dengan NIM 21114234. Ini ada struktur organisasi. Yang pertama ada kepala perusahaan, lalu di bawahnya ada 4 divisi, yaitu divisi pemesanan tiket bus, divisi administrasi, divisi agen bus, dan divisi admin website. Lalu ada job desk dari kepala perusahaan, yaitu bertanggung jawab atas perkembangan bisnis yang efektif dan efisien, memantau kinerja perusahaan, dan membimbing tim agar produktif. Lalu yang kedua, job desk dari divisi pemesanan tiket bus, yaitu bertanggung jawab terhadap aktivitas pemesanan dan return tiket bus. Divisi administrasi bertugas terhadap aktivitas administratif. Lalu divisi agen bus bertugas mengkoordinasikan dan memasukkan data penumpang bus terbaru, dan divisi admin bertugas mengelola seluruh database, yaitu penumpang, tiket bus, jadwal, dan menambahkan tiket bus terbaru. Terus selanjutnya analisis kelemahan Pisces. Yang pertama ada performance, yaitu mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, dan lainnya. Lalu information, mengerjakan transaksi tiketing atau pemesanan dan return. Lalu ekonomi, melakukan aktivitas berkaitan dengan pembayaran dan pendaftaran anggota serta pembayaran denda. Lalu ada kontrol, bertugas mengelola seluruh database atau penumpang, tiket, bus, jadwal, dan menambahkan tiket bus terbaru. Lalu efisiensi, mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, dan transaksi tiketing,
serta mengkoordinasi dan input data penumpang. Lalu yang terakhir, servis melakukan aktivitas administratif. Lalu ada analisis kebutuhan sistem fungsional, yaitu sistem dapat melakukan login, sistem dapat melakukan pendaftaran akun, sistem dapat melihat data bus, sistem dapat melakukan pencarian bus, sistem dapat melihat jadwal bus, dan sistem dapat melakukan pembelian tiket. Lalu ada juga sistem dapat memilih kursi bus, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran, sistem dapat mencetak tiket, sistem dapat melihat data user, sistem dapat mengelola data user, sistem dapat melakukan logout, dan menampilkan home. Analisis kebutuhan sistem non-fungsional, yaitu menggunakan MySQL sebagai database, menampilkan username dan password pada saat login, tampilan sistem mudah digunakan dan dipahami oleh user, keamanan data terjamin. Lalu analisis kelayakan sistem, yang pertama kelayakan teknis, yaitu sistem website traveling menggunakan teknologi yang mudah dimengerti dan dapat diakses melalui smartphone atau laptop menggunakan jaringan internet, sehingga pengguna dapat menguasai atau mengoperasikan sistem yang diterapkan di dalam sistem. Lalu kelayakan ekonomi, secara ekonomi website traveling memiliki potensi penghematan biaya, seperti pengurangan biaya administrasi, biaya operasional manual, atau biaya cetak tiket fisik. Lalu kelayakan operasional, website traveling telah memiliki data tiket bus, jadwal, dan informasi operator bus tersedia dengan baik dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem website traveling. Lalu kelayakan jadwal, website traveling sudah terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada, dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kelayakan hukum dan keamanan, website traveling telah mematuhi peraturan dan hukum terkait privasi data pengguna, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi online. Website traveling juga telah memiliki perlindungan keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu perancangan sistem. Yang pertama ini adalah perancangan sistem DFD dan metode DFD. Selanjutnya ini adalah metode ERD atau Entity Relationship Diagram. Lalu perancangan interface. Yang pertama ini udah pilih rute dan tanggal keberangkatan. Lalu login, register, pilih bus, pilih kursi, pembayaran, history, dan yang terakhir profil. Lalu pengujian sistem akan dibacakan oleh Mbak Destina. Pada pengujian sistem ada 6 form. Yang pertama form cari tiket, yang kedua form rute yang tersedia, yang ketiga form memilih tempat duduk, yang keempat form data diri penumpang, yang kelima form pembayaran, yang keenam tiket. Jenis pengujian semuanya black box. Lalu hasil pengujiannya, form cari tiket, deskripsinya tampilan untuk mencari tiket, cara pengujiannya menginputkan rute, tanggal keberangkatan dan pulang, jumlah penumpang. Masukkan, ketikan dan klik, hasilnya pindah ke tampilan rute tiket yang tersedia. Kesimpulannya sukses. Yang kedua, form rute yang tersedia. Deskripsinya tampilan daftar bus untuk rute yang dicari. Cara pengujiannya mengeklik tampilan kursi, masukkan klik, hasilnya pindah ke tampilan memilih tempat duduk, kesimpulannya sukses. Yang ketiga, form memilih tempat duduk. Deskripsinya tampilan untuk memilih tempat duduk. Cara pengujiannya memilih tempat duduk yang diinginkan, masukannya klik, hasilnya
mendapatkan informasi titik naik dan titik turun, harga, serta informasi tempat duduk. Kesimpulannya sukses. Pada form data diri penumpang, deskripsinya tampilan untuk mengisi data diri penumpang, terus cara pengujiannya mengisi form, masukannya ketikan dan klik, hasilnya pindah ke pembayaran, kesimpulannya sukses. Terus yang kelima, form pembayaran, deskripsinya tampilan metode pembayaran, cara pengujiannya memilih metode pembayaran, masukannya klik, hasilnya muncul rincian tiket dan pembayaran, kesimpulannya sukses. Yang keenam, tiket, deskripsinya tampilan tiket yang dipesan, cara pengujiannya tiket terkirim ke email pelanggan, masukannya kirim email, ya hasilnya email berisikan tiket, kesimpulannya sukses. Terus daftar pustakanya ini, lalu demonya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Perkenalkan, saya Gilang Adi Saputra dengan NIM 21114247. Di sini saya akan mendemokan websitenya, di mana di sini ada halaman utama, di mana user dapat melihat memilih jadwal yang akan dipilih untuk pertama kali. Namun sebelum lanjut ke halaman selanjutnya, user harus login terlebih dahulu karena saya sudah mencoba beberapa kali. Jadi saya mempunyai beberapa akun. Di sini saya akan menggunakan akun ini dan password. Setelah memasukkan password akan diarahkan ke akun TK halaman ini lagi. Di sini kita akan memilih asal, tujuan, tanggal berangkat, dan jumlah penumpang. Di sini asal, tujuan, tanggal berangkat, dan jumlah penumpang wajib diisi. Semisal dari Solo, tujuan Jakarta, dengan tanggal 27, jumlah penumpang 1, kita cari. Nah, di sini akan dialihkan ke halaman pilih bis. Kita ambil Prima Jasa. Lalu, nah, setelah memilih bis, kita akan memilih kursi. Ya, setelah itu akan dialihkan ke halaman untuk memasukkan rincian penumpang. Nah, di sini akan dilanjutkan ke pilih metode pembayaran. Lalu user akan diberikan rincian pemesanan tiket. Lalu akan dipilih bayar sekarang. Pilih metode. Di sini saya akan mencoba untuk metode BCA. Untuk mempersingkat waktu, back aja. Setelah membayar, akan dialihkan ke halaman utama. Nah, di halaman utama juga terdapat beberapa fitur seperti melihat profil, riwayat, FIQ, hubungi admin, dan tentang kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan menu admin, di mana di sini harus login menggunakan akun admin. Nah, setelah login dengan akun admin, akan dialihkan ke halaman dashboard admin. Di sini dashboard admin terdapat beberapa menu, yaitu home, user, order, bis, dan jadwal. Di user, admin dapat menghapus user seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Lalu di order, admin dapat mendelete riwayat pembelian yang dilakukan user dan searching pembayaran yang dilakukan user. Admin juga dapat memasukkan bis baru atau armada baru, lalu mengedit atau mendelete-nya. Selain itu, admin juga dapat menambahkan jadwal, mengedit, dan mendelete, juga mencari jadwal yang dibutuhkan. Kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.